Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Muda teman-teman. Dan di kesempatan video kali ini saya mau berbagi video lagi ya, dan update lagi perkembangan di kebun kita ini. Dan sekarang sudah memasuki usia 49 hari teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya mau melakukan pengocoran kembali teman-teman. Dan pengocoran kali ini saya menggunakan 3 jenis bahan ini teman-teman. Dan seperti apa sih perkembangan di tanaman kita, di kebun kita di usia 49 hari teman-teman. Oke, dan di usia 49 hari kondisi tanaman seperti ini teman-teman. Bunga sudah bermunculan ya teman-teman, dan alhamdulillah untuk daun segar semua ya, tidak ada yang terkena trip atau bercak daun teman-teman. Sini untuk pengendalian trip atau bercak daun, di sini saya untuk fungisida atau insektisida saya gunakan Mancozeb teman-teman. Untuk fungisida saya gunakan Mancozeb, dan untuk insektisida saya gunakan Dangke ya dan Abasel. Untuk sementara ini saya masih menggunakan tipe-tipe sederhana dulu ya teman-teman, karena biasanya kalau kita langsung menggunakan insektisida yang bermerek dagang terlalu bagus, itu nanti malah bisa kebal ya teman-teman untuk hama. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang masih biasa, dan alhamdulillah masih bisa terkendali. Oke, di usia 49 hari ini untuk bunga alhamdulillah juga sudah rapat teman-teman, sudah berbunga semua dan sudah mulai pecah ya teman-teman ya. Dan ini kondisi di 49 hari teman-teman, alhamdulillah bunganya lumayan dan perkembangan juga bagus ya. Tidak panjang lebar, langsung saja ya kita lakukan pengocoran dan kita lakukan penyampuran 3 jenis bahan tadi yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, dan ini dia teman-teman 3 jenis bahan saya yang sudah saya siapkan ya untuk pengocoran kali ini. Dan di minggu sebelumnya saya menggunakan ada MKP, ada Kalha, ada Kalinet juga ya. Untuk perkembangan bisa dilihat di video saya sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Untuk kali ini saya cukup menggunakan ini dulu, dan mungkin nanti dan untuk pupuk susulan juga nanti akan saya update lagi ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama saya menggunakan Kalinet ya teman-teman. Di sini dia kandungannya ada 3 jenis bahan ya, yaitu PO 12%, KO 13%, dan BO 1,62% teman-teman. Untuk Kalinet ini, dia ini sangat baik ya teman-teman untuk masa generatif. Dan di sini Kalinet ini adalah kalium cair teman-teman, dan di usia generatif atau di usia 49 hari ini tanaman itu sangat membutuhkan kalium teman-teman, agar pohon dan bunga tetap terjaga ya, dan agar bunga tidak kerontok ya teman-teman, atau pembesaran buah bisa maksimal. Dan di sini saya gunakan magnesium sulfat juga teman-teman, karena magnesium sulfat ini sangat baik ya untuk daun, agar menjaga daun tetap hijau dan fotosintetis lebih maksimal teman-teman. Saya selalu gunakan magnesium sulfat ini. Dan yang ketiga di sini yaitu saya gunakan pupuk kalsium plus asam humat teman-teman. Dan di sini manfaat dari Kalha ini meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding-dinding sel tanaman ya, agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah terdampak serangan hama dan penyakit patogen teman-teman. Dan di sini dia kandungannya yaitu kalsium dan asam humat teman-teman. Asam humat ini
dia bisa menetralkan tanah ya teman-teman. Ini bisa menetralkan tanah di fase-fase seperti ini, sangat dibutuhkan juga. Oke, langsung saja kita campur ya bahan ini. Dan di sini untuk KLH saya gunakan 4 sendok ya teman-teman, 4 sampai 5 sendok. Oke, langsung saja. Dan untuk KLH ini, dia ini bisa dicampur dengan pupuk ya teman-teman ya. Dia bisa juga dicampur dengan NPK ya. Di video saya sebelumnya saya selalu campur pupuk kalsium asam umat ini dengan NPK 1616. Oke, untuk KLH ini saya gunakan 4 sampai 5 sendok teman-teman. 1 2 3 4. Oke, aduk-aduk sampai benar-benar larut teman-teman. Untuk KLH ini, dia ini mudah larut teman-teman, tapi juga mudah mengendap juga ya. Diusahakan kalau KLH ini di waktu pengocoran kalau bisa sambil digoyang ya untuk tangkinya. Oke, yang kedua saya gunakan magnesium sulfat ini 2 sendok teman-teman. 1 2. Oke, magnesium sulfat ini sangat baik teman-teman untuk daun tetap hijau, fotosintesis juga lebih maksimal ya, dan mengantarkan nutrisi kepada buah. Dan untuk kalinet ini saya gunakan 20 sampai 30 ml ya teman-teman. Untuk kalinet ini saya kombinasikan terus teman-teman. Walaupun mau dikocor atau spray, saya selalu gunakan dan tambahkan kalinet ini di masa pembungaan ya, atau di masa generatif. 1 2. Oke, 20 sampai 30 ya teman-teman. 3. Dan untuk pengocoran diusahakan di waktu pagi hari dan sore hari ya teman-teman. Kalau pagi hari di bawah jam 9 pagi ya, kalau sore di atas jam 3 sore. Dan untuk dosis pengocoran masing-masing per pohon saya gunakan 100 sampai 150 teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Mohon maaf tidak ada niat menggurui ya. Di sini hanya berbagi video saja dan pengalaman kecil di kebun saya dan update perkembangan terus. Dan jika video ini bermanfaat, tolong bantu like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sekian dulu dari saya. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.